warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isti Komarina Sasi. Saya Emalia Sapitri. Saya Hadiah Farhah. Saya Muhammad Bila Sohe. Saya Ibnu Nazar Pamungkas. Dari SMA Negeri 1 Citarum, kelas 12 IPA 3. Kami di sini akan membahas mengenai materi kritik dan esai. Buah jeruk dimakan Herman, buah delima dibeli Dani. Yuk teman-teman, mari simak materi berikut ini. Pengertian esai dan kritik. Esai diartikan sebagai karangan singkat yang membahas suatu masalah dari sudut pandang pribadi penulisnya. Sedangkan kritik adalah analisis terhadap suatu karya sastra untuk mengamati atau menilai suatu karya sastra secara objektif. Ciri-ciri esai dan kritik. A. Ciri-ciri kritik, yaitu memberikan tanggapan terhadap hasil karya, memberikan pertimbangan baik dan buruk atau kelebihan dan kekurangan sebuah karya sastra. Pertimbangan bersifat objektif, memaparkan kesan pribadi kritikus terhadap suatu karya sastra, memberikan alternatif, perbaikan, atau penyempurnaan. Tidak berprasangka, tidak berpengaruh siapa penulisnya. Ciri-ciri esai yaitu satu, berbentuk prosa, artinya dalam bentuk komunikasi biasa, menghindarkan penggunaan bahasa dan ungkapan figur. Yang kedua, singkatan, dapat dibaca dengan santai dalam waktu 2 jam. Yang ketiga, memiliki gaya pembeda. Seorang penulis esai yang baik akan membawa ciri dan gaya khas. Yang keempat, selalu tidak utuh. Penulis memiliki segi-segi yang penting dan menarik objek serta subjek yang hendak ditulis. Yang kelima, memenuhi keutuhan tulisan, memenuhi syarat-syarat penulisan mulai dari pendahuluan, pengembangan, sampai pengakhiran. Yang keenam, mempunyai nada pribadi atau bersifat individu. Ciri personal dalam penulisan esai adalah pengungkapan penulis sendiri tentang pandangannya, sikapnya, pikirannya, dan kepada pembaca. Struktur kritik dan esai meliputi satu, pernyataan pendapat atau tesis menjanjikan pandangannya terhadap objek atau fenomena yang disoroti. Kedua, argumentasi atau pendapat yang disajikan berupa tulisan yang logis bersifat subjektif. Yang ketiga, reiterasi, penegasan ulang dalam esai berupa ringkasan atau pengulangan kembali hal yang sudah disampaikan dan menjadi penegasan dari bagian argumentasi. Langkah-langkah menulis kritik dan esai. Langkah-langkah menulis kritik. Pertama, menentukan tema atau topik yang akan ditulis atau dikritik. Kedua, mengumpulkan bahan-bahan referensi. Ketiga, mengidentifikasi unsur-unsur yang mendukung kontra. Keempat, memilih unsur-unsur yang dapat mendukung tema. Kelima, memilih untuk menulis kritik. Dan yang terakhir, membaca dan melakukan pengeditan ulang untuk revisi. Langkah-langkah menulis esai. Yang pertama, menentukan tema yang menarik. Kedua, melakukan research atau penelitian pengumpulan bahan. Ketiga, membuat outline atau garis besar. Keempat, melakukan judul dalam esai tersebut. Kelima, memulai untuk menulis esai. Dan yang terakhir, memperhatikan pemilihan kata. Tujuan dari kritik yaitu memberikan panduan yang benar cara memahami karya sastra, berguna untuk penyusunan teori sastra dan sejarah sastra, membantu perkembangan kesastraan suatu bangsa karena memberikan penjelasan baik buruknya suatu karya, memberikan manfaat kepada masyarakat tentang pemahaman dan apresiasi sastra. Fungsi dari kritik sendiri yaitu sebagai penuntun agar bisa menghargai dan menikmati suatu karya, merupakan petunjuk yang berharga dan wajib dipertimbangkan untuk kebaikan karya-karya selanjutnya. Pembinaan dan pengembangan karya, pembinaan kebudayaan dan apresiasi seni serta menunjang ilmu sastra. Adapun tujuan esai adalah meyakinkan pembaca untuk percaya terhadap pendapat kita mengenai suatu kejadian dan berfungsi untuk menggambarkan pandangan dan sikap surat kabar atau majalah tersebut terhadap suatu topik dan isu dalam masyarakat.
Kaidah kebahasaan kritik dan esai diantaranya menggunakan pernyataan-pernyataan persuasif, banyak menyisipkan pernyataan yang menyatakan fakta untuk mendukung dan membuktikan kebenarannya argumentasi atau penulis, menggunakan ungkapan dan pernyataan yang mengomentari atau menilai, banyak menggunakan istilah teknis, menggunakan kata kerja mental. Jenis-jenis kritik meliputi berdasarkan bentuk. 1. Kritik teoritis adalah kritik sastra yang bekerja atas dasar prinsip-prinsip umum untuk menetapkan seperangkat istilah yang berhubungan, pembedaan, dan kategori untuk diterapkan. Yang kedua, kritik terapan merupakan diskusi karya sastra terhadap tertentu dan penulisnya. Berdasarkan pelaksanaan, kritik judisial adalah kritik sastra yang berusaha menganalisis dan menerangkan efek-efek karya sastra berdasarkan pokoknya. Kedua, kritik induktif adalah kritik sastra yang menguraikan bagian-bagian karya sastra berdasarkan fenomena yang ada secara objektif. Yang ketiga, kritik impresionistik adalah kritik sastra yang berusaha menggambarkan dengan kata-kata dan sifat yang terasa. Berdasarkan orientasi, 1. Kritik mematik adalah kritik yang bertolak pada pandangan bahwa karya sastra merupakan tiruan. Yang kedua, kritik pragmatik adalah kritik yang disusun berdasarkan pandangan bahwa sebuah karya sastra disusun untuk mencapai efek tertentu. Yang ketiga, kritik ekspresif adalah kritik yang menekan kepada kebolehan penulis dalam mengekspresikan atau mencurahkan idenya. Keempat, kritik objektif adalah kritik sastra yang menggunakan pendekatan bahwa suatu karya sastra adalah karya yang mandiri. Jenis-jenis esai meliputi 1. Esai deskriptif. Esai jenis ini dapat menuliskan objek atau subjek apa saja yang dapat menarik perhatian pengarang. 2. Esai tajuk. Esai jenis ini dapat dilihat dari surat kabar atau majalah. 3. Esai cukilan. Watak esai ini memperbolehkan penulis memberikan beberapa segi dari kehidupan individual seseorang kepada pembaca. Yang keempat, esai pribadi. Esai ini hampir sama dengan esai cukilan, akan tetapi esai pribadi ditulis sendiri oleh pribadi tersebut tentang dirinya sendiri. Yang kelima, esai reflektif. Esai reflektif ditulis secara formal dengan nada baca serius. Yang keenam, esai kritik. Dalam esai ini penulis memusatkan diri pada uraian tentang seni. Si Ucup beli lagi, harganya 5.004. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.